Dari kisah Nabi Syu'aib ini kita mendapatkan pelajaran penting yang bisa kita aplikasikan dalam membangun ekonomi umat yang jujur, yang mandiri, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, etika dan kejujuran adalah pondasi ekonomi Islam. Di Nabi Syu'aib bukan hanya mengajarkan tauhid, tetapi juga beliau mengajarkan etika bisnis. Nah, ia menjadi simbol integritas dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis. Nah, dalam praktik bisnis modern, hal ini bisa kita terapkan melalui apa? Transparansi harga, kejujuran dalam kualitas produk, adil dalam perjanjian, tidak mengurangi takaran dan timbangan dan lain sebagainya. Itu bisa kita terapkan saat ini, masih sangat relevan saat ini. Yang kedua apa? Jangan gantungkan keberhasilan pada keuntungan duniawi semata. Baqiyatullah khairul lakum. Keuntungan yang tersisa dari Allah lebih baik. Ayat ini menyadarkan kita bahwa tidak semua keuntungan itu baik. Ada yang merusak, mendolimi, dan menjerumuskan. Orang yang mengurangi timbangan mungkin keuntungannya lebih besar, tetapi hal tersebut itu merusak karena mendolimi orang lain. Jadi lebih baik kecil tapi tidak melakukan kecurangan daripada profitnya besar dengan melakukan kecurangan. Nah, sehingga dalam konsep Quranicpreneur, keberhasilan itu diukur dari manfaat, keberhasilan itu diukur dari keberkahan, keberhasilan itu diukur dari keberlanjutan, bukan semata angka-angka semata. Buat apa profit besar kalau hasil dari curang? Buat apa profit besar kalau hasil dari mengurangi timbangan dan takaran? Jadi harus betul-betul menanamkan bahwa lebih baik sedikit hasil halal daripada banyak hasil yang haram. Nah, yang ketiga, ekonomi yang zalim akan menghancurkan masyarakat. Nah, kaum Madyan kan akhirnya dibinasakan karena menolak perbaikan, karena terus melakukan kecurangan. Jadi kalau kita terus-menerus melakukan perekonomian secara zalim, ya bukan tidak mungkin kita akan dibinasakan. Nah, jadi hari ini banyak sistem ekonomi modern yang mengejar profit, tapi misalkan tadi ya melakukan hasil dari melakukan manipulasi dan beragam kecurangan. Nah, kita sebagai Quranicpreneur harus hadir sebagai solusi, harus mengimplementasikan ekonomi yang berbasis keadilan, ekonomi yang berbasis keberlanjutan, ekonomi yang berbasis keimanan. Jadi bangunlah bisnis kita dengan prinsip kejujuran, dengan prinsip keberkahan, bukan hanya mengejar keuntungan semata. Jadi kisah Nabi Syu'aib ini mengajarkan bahwa seorang mukmin sejati bukan hanya rajin ibadah. Jadi seorang Quranicpreneur tidak hanya u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, tetapi seorang Quranicpreneur juga wala tangkusul mikyala wal mizana. Jadi seorang Quranicpreneur harus rajin ibadah, betul-betul ketauhidannya pada Allah, tetapi juga jujur dalam berdagang, jujur ya dalam berbisnis, adil dalam bekerja, dan amanah dalam mengelola harta.